Sampai mana men? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang pembatal 9 ya. Belum selesai. Yang berisi barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil bahwasanya Nabi Khadir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya untuk seluruh umat manusia yang lahir di zaman sekarang, maka wajib bagi mereka untuk mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk setiap umat manusia, untuk seluruh, ndak mencakup ndak terkhusus cuman orang Arab saja, ndak terkhusus untuk orang Saudi saja, tapi untuk semua kalangan umat manusia. Maka Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat, maka seluruh umat wajib mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang meyakini bahwa ada orang, ada ulama, ada wali yang tidak wajib bagi dia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Islam. Karena sebagian orang mengatakan seperti ini, agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang syariat dan ada yang hakikat. Orang yang bersyariat berarti orang yang masih sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang berhakikat katanya, maka tidak ada itu sholat, tidak ada itu puasa, tidak ada itu syariat. Pokoknya semua apa yang Allah perintahkan melanggar. Kenapa? Karena dia sudah berada pada hakikat. Artinya melampaui Nabi. Makanya sebagian orang mengatakan wali itu lebih mulia dibandingkan Nabi. Waliyadzubillah. Orang yang seperti ini tidak bagus akalnya. Karena yang kita tahu makhluk yang paling mulia adalah siapa? Para rasul. Kemudian para rasul siapa lagi? Nabi. Yang punya setelah Nabi baru wali. Wali itu di bawah atas nabi-nabi dan para rasul. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya wali itu jauh lebih hebat dibandingkan nabi. Kenapa? Karena sebagian katanya wali itu sudah ada yang mencapai hakikat. Artinya tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Bahkan bagi dia boleh minum khamar. Waliyadzubillah. Pemahamannya boleh main-main perempuan, padahal Islam melarang semua itu. Karena katanya kita baru di syariat, makanya kalian masih menjalankan sholat, makanya kita masih menjalankan puasa, dan seterusnya. Tapi untuk orang yang sudah di atas hakikat, tidak sholat mina bilang. Dan ini pemahaman yang salah.
keliru, batil. Dan mereka berdalil bahwasanya Nabi Khadir, kita lihat Nabi Khadir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Itu kan Nabi Musa yang kita ketahui kemarin bahwasanya umat-umat terdahulu itu tidak diutus untuk seluruh umat. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel toh saja. Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir. Olehnya itu Nabi Khadir tidak ada kewajiban untuk memenuhi atau menjalankan syariatnya Nabi Musa. Kita sudah kasihkan contoh kemarin. Anggaplah Nabi Musa ini kita jadikan di kota Bone diutus. Kemudian Nabi Khadir diutusnya di kota mana? Makassar. Maka Nabi Khadir yang ada di Makassar tidak wajib mengikuti Nabi Musa yang ada di Bone. Kenapa? Karena pada waktu itu semua nabi atau para rasul sebelum Nabi Muhammad tidak diutus untuk seluruh alam, tapi masing-masing punya apa? Kawasan. Masing-masing punya tempat tertentu untuk berdakwah. Makanya Nabi Musa atau Nabi Khadir tidak punya kewajiban untuk mengikut kepada Nabi Musa. Berbeda kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Mau tidak mau, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, maka Allah mewajibkan untuk seluruh umat manusia untuk mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, Ustaz? Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak diwajibkan untuk diikuti untuk seluruh alam, sedangkan nabi kita Muhammad itu diwajibkan untuk umat manusia seluruhnya untuk mengikut sama beliau. Jawabannya sederhana, karena nabi kita adalah nabi yang terakhir. Karena nabi kita merupakan nabi yang terakhir, maka wajib semua umat manusia untuk mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata nabi itu bukan nabi terakhir, maka niscaya kita tidak diperintahkan untuk seluruh alam ini, kita tidak diperintahkan untuk mengikut kepada nabi. Tapi karena beliaulah nabi yang terakhir dan tidak ada sudah nabi yang di belakangnya nabi kita, maka wajib kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari syariatnya, apanya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Tidak boleh kalau tidak mengikut. Dan menjadi syarat diterimanya suatu ibadah, harus kita mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan masuk pada kisahnya Nabi Musa beserta Nabi Khadir. Masih ingat kemarin Nabi Khadir kenapa dinamakan Nabi Khadir? Dikarenakan beliau adalah pernah duduk di suatu tanah yang kering, tandus, yang kemudian dengan izin Allah bergetarlah tanah tersebut sehingga setelah bergetar menjadi hijau. Khadir kan artinya hijau. Dari kata akhdaru yukhdiru atau khadira yakhdaru, menghijau, khadir. Di antara metode dalam berdakwah itu kita menyajikan kisah, kita menceritakan kisah-kisah orang terdahulu, supaya orang yang mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan ibrah, bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di dalam kisah-kisah tersebut. Dan begitu banyak Allah menceritakan kisah di dalam Al-Quran. Untuk apa itu semua? Untuk kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sebutkan. Dan semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa kisah, maka kisah itu adalah kisah yang sangat penting. Termasuk kisahnya Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel yang begitu panjang diceritakan,
dan seterusnya. Maka tidaklah semua kisah yang di dalam Al-Quran kecuali kisah tersebut sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Maka di antara salah satu yang Allah ceritakan sebuah kisah orang-orang terdahulu yang bertepatan tema kita, yaitu Nabi Khadir. Maka ini merupakan salah satu kisah yang sangat penting juga untuk dipahami, untuk dipelajari. Kenapa? Karena dari sini sebagian orang salah pemahaman, yang menganggap bahwasanya sebagian umatnya Nabi Muhammad boleh tidak menjalankan syariatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ini keliru, ini salah. Jadi kalau ada kita dapati nanti di luar-luar sana mengatakan ada tidak wajib isolat karena dia sudah mencapai derajat yang paling tinggi, itu semuanya dusta. Karena semua orang yang lahir sekarang, yang hidup sekarang wajib untuk kemana? Wajib untuk apa? Mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan untuk kenapa kita menceritakan kisah-kisah. Allah mengatakan laqad qasasna, sungguh kami telah menceritakan kisah-kisah mereka agar kiranya menjadi ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir, atau la'allahum yatafakkarun, agar kiranya mereka orang-orang supaya mereka berpikir, mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Lantas bagaimana dengan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir? Awalnya seperti ini. Bermulai dari ini, saya akan bacakan kisahnya dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Beliau pernah berkata kepada gurunya Abdullah bin Abbas, "Inna Naufan al-Bakaliya yaz'umu anna Musa sahibal Khadiri laysa huwa Musa bani Israel." Sa'id bin Jubair berkata kepada gurunya tentang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir, bahwasanya Naufan al-Bakali, jadi ada nama orang yang namanya Naufan al-Bakali, dia menganggap bahwasanya Musa yang bertemu sama Nabi Khadir ini itu bukan Bani Israel, bukan Musa Bani Israel. Jadi Naufan al-Bakali ini menganggap bahwasanya Musa itu banyak. Yang bertemu sama Nabi Khadir itu bukan Nabi Musa yang asli, tapi Musa yang lain. Musa yang lain. Kan Nabi yang namanya Musa bukan cuma satu orang. Kata ini al-Bakali, "Innama huwa Musa akhar." Itu orang lain, bukan Musa yang Nabi Musa Bani Israel. Faqala, maka ketika Abdullah bin Abbas mendengarkan perkataannya Naufan, kadzaba aduwwullah, maka spontan Abdullah bin Abbas mengatakan, musuhnya Allah telah berdusta. Musuhnya Allah telah berdusta. Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan Naufan itu adalah musuhnya Allah? Karena Naufan berani berbicara tentang agama di mana dia tidak punya ilmu di situ. Jadi ini sesuatu yang berat juga. Kita tidak boleh berbicara tentang agama sedikit pun jika kita tidak punya ilmu di situ. Jadi kalau kita tidak ditanya tentang sesuatu dalam perkara agama, kalau tidak ditahu, katakan tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Jangan sok-sok, saya anak pesantren begini dan begitu. Tahu tidak tahu, nambah rata. Jangan begitu. Akhirnya kalau kita menjawab sesuatu yang tidak kita punya ilmunya, maka itu akan merusak. Sama misal seperti ini, Naufan mengatakan sesungguhnya Allah menceritakan kisahnya Khadir dan Musa itu bukan Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Abdullah bin Abbas mengatakan kadzaba aduwwullah, telah berdusta musuhnya Allah. Karena Naufan ini mencoba memahami
atau berbicara tentang agama yang dia tidak punya ilmu tentang pembahasan itu. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, qala haddatsana Ubay bin Ka'ab, telah bercerita kepada kami Ubay bin Ka'ab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Musa, ini berawal dari perjumpaan antara kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir. Anna Musa qama khatiban fi Bani Israel, bahwasanya Nabi Musa satu ketika berkhutbah di depannya kaumnya Bani Israel. Berkhutbah. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Musa berkhutbah dengan memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, memberikan kabar gembira yang begitu menakjubkan. Pokoknya Bani Israel itu tersentuh hatinya mendengarkan khutbahnya Nabi Musa, hingga salah satu di antara mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling pintar? Kata kaumnya. Faqala, maka kata Nabi Musa alaihi salam, ana, saya yang paling pintar. Saya yang paling pintar. Nabi Musa menjawab, saya yang paling pintar, bukan karena dia sombong, bukan karena dia sombong, tapi sepengetahuannya karena dia adalah pemimpin sekaligus nabi, maka wajar dia mengatakan seperti itu, saya yang paling pintar. Bukan berarti di sini sombong, ya, enggak. Tapi karena Nabi Musa tidak menyandarkan ilmunya kepada Allah, akhirnya fa'ataballahu alaihi, maka Allah mencela Nabi Musa. Maka Allah mencela Nabi Musa. Kenapa Allah mencela Nabi Musa? Lam yaruddal ilma ilaihi, Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Nabi Musa tidak mengatakan Allahu a'lam. Ketika ditanya, wahai Musa, siapa orang yang paling pintar, atau siapa yang paling pintar di muka bumi ini? Nabi Musa tidak mengatakan Allah yang paling pintar, tapi spontan Nabi Musa mengatakan saya. Akhirnya daripada itu Allah mencela Nabi Musa. Faqala lahu, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, balani abdun bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Wahai Musa, sesungguhnya saya punya seorang hamba yang dia jauh lebih pintar daripada kamu. Di sini sudah disinggung Nabi Khadir. Ada hambaku yang jauh lebih pintar daripada kamu, wahai Musa, dan dia tinggal di antara dua lautan. Qala, Nabi Musa mengatakan, ay rabbi wa man li bihi, wahai Tuhanku, bagaimana bisa saya temui dia? Bagaimana saya temui dia? Dalam riwayat yang lain, wa kaifa li bihi, bagaimana saya bisa temui dia? Faqala, kata Allah, ta'khudhu hutan, kamu ambil ikan, fataj'aluhu fi miktal, kemudian ikan itu kau taruh di mana? Keranjang. Kata Allah, haitsuma faqadtal hut fahuwa thamma, ketika ikan itu kau bawa kemudian hilang, maka disitulah tempatnya Nabi Khadir. Maka disitulah tempatnya Nabi Khadir. Jadi di antara tanda-tandanya Nabi Khadir tinggal, Nabi Musa disuruh bawa ikan, kemudian pakai keranjang, kasih masuk di keranjang, kemudian setelah itu nanti ikan itu lompat ke sungai atau ke lautan, maka disitulah Nabi Khadir tinggal. Kemudian summan talaqa huwa wa fatahu,
Kemudian Nabi Musa berangkat, bertemu sama siapa? Nabi Khadir bersama pembantunya atau temannya. Ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan temannya. Nabi Musa pergi mencari Nabi Khadir bersama pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Yang bernama Yusha bin Nun. Yang kemudian nanti pembantunya ini akan menjadi nabi juga setelahnya. Akan menjadi nabi yang akan memerangi Jalut. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Nanti akan berlanjut di kisahnya di situ. Jadi pembantunya ini nanti Yusha bin Nun diangkat menjadi nabi. Pergilah mereka berdua hatta idza ataya sakhra, sampai mereka di batu yang sangat besar. Batu yang sangat besar. Wada'a ru'usahuma, mereka berdua ingin istirahat, capek. Capek ya jalan. Faraqada Musa. Maka Nabi Musa tidur, istirahat. Nabi Musa tidur. Wa tarabal hutu fa kharaja fasakata fil bahri. Tiba-tiba ikan yang dia bawa itu hut tadi itu yang di dalam keranjang melompat. Melompat dari keranjang, melompat keluar. Akhirnya sehingga karena ikannya itu lompat dari keranjang, maka ikannya itu kemana? Ke lautan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka kemudian ikan tersebut mengambil jalannya dalam keadaan saraba. Iya, apa? Bagaimana ikan kalau di dalam kayak keli-keli itu? Oh, gitulah. Fa'amsakallahu 'anil hut jiriyatan ma. Dengan hikmahnya Allah, maka Allah menahan air lautan itu jiriyatan ma, alirannya air. Biasanya itu kalau pergi ke pantai, ke lautan, kalau di tepi-tepi itu begini air toh, naik turun, ya atau tidak? Naik turun begini, yang kemudian dengan hikmahnya Allah tahan itu air. Jadi air naik seperti ini, kemudian tidak kembali, tidak kembali. Fasara mithla taqi, maka menjadi air itu seperti membeku, seperti es. Akhirnya karena air lautan itu mengeras seperti es, dibekukan sama Allah. Akhirnya ikan itu lompat dari keranjang sehingga ikan itu bisa goyang-goyang lah kesana. Akhirnya dengan hikmahnya Allah dari beku cairkan lagi. Maka ikan tersebut lolos berenang ke lautan. Faqala maka ketika itu kejadian ini pembantunya melihat Yusha bin Nun, tapi Nabi Musa tidak lihat. Kenapa Nabi Musa tidak lihat? Tidur tidur. Fantalaqa yamshiyani baqiyata lailatihima wa yawmahuma. Maka setelah kejadian ini mereka keduanya terus berjalan. Setelah kejadian ini yang seharusnya di mana tempatnya? Di situ karena Allah tadi kan mengatakan nanti kalau kau mendapati ikan melompat maka disitulah tempatnya siapa? Nabi Khadir. Tapi karena Yusha bin Nun lupa menceritakan kejadian ini, sedangkan Nabi Musa tidak sadarkan diri dalam artian tidur, maka setelah kejadian ini Nabi Musa bangun meneruskan perjalanannya bersama pembantunya Yusha bin Nun. Hatta idza kana minal ghad, sampai keesokan harinya baru pembantunya ingat kejadian yang semalam tentang ikan yang keluar dari keranjang itu. Kapan mengingat nih? Ketika Nabi Musa mengatakan
atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Coba kasihkan kami makanan sarapan pagi kami. Sungguh kami telah mendapati dari sisa-sisa perjalanan kami nasaba, lelah, letih, capek. Nah, ulama mengatakan kenapa Nabi Musa di sini capek? Di sini hikmahnya. Nabi Musa itu orangnya sangat kuat. Orangnya sangat kuat. Saking kuatnya beliau alaihissalam pernah menonjok satu orang yang kemudian setelah menonjok satu orang langsung mati. Satu kali tonjokan saja langsung mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa menjadi buronan. Dicari-cari. Akhirnya larilah Nabi Musa sampai ke negeri Madian. Bertemu nanti di situ sama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Perjalanannya dari Mesir ke negeri Madian tidak pernah istirahat. Nah, ini perjalanannya untuk bertemu sama Nabi Khadir. Dengan hikmahnya Allah buat Nabi Musa itu capek. Padahal Nabi Musa berjalan panjang, tidak ada masalah. Maka dalam Al-Quran mengatakan Nabi Musa, mau saya berjalan sejauh apapun, maka saya tetap akan berjalan sampai saya menemukan tempatnya Nabi Khadir. Tapi hikmahnya Allah membuat capek Nabi Musa. Kenapa? Supaya mereka sadar bahwasanya tempatnya Nabi Khadir di mana tadi? Ketika kejadian ikannya lompat ke lautan. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, coba mana ikan kami? Kita ingin mau masak atau bakar dan satu. Pokoknya kita ingin mau makan lah itu ikan. Apa kata pembantunya? Ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut. Bagaimana pendapatmu ketika kami telah sampai di batu yang besar? Maka sesungguhnya saya telah lupa kejadian tentang ikan yang melompat dari keranjang. Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkur. Dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu lompat dari keranjangnya dengan cepat, dengan aneh. Ulama tafsir ketika menafsirkan kata ini, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, ketika ikan itu baru lompat, ikan di lautan itu sudah ngumpul. Ikan di lautan itu sudah ngumpul. Untuk apa? Menyambut ikannya Nabi Musa yang di keranjang untuk terjun ke mana? Ke laut. Ngumpul. Kumpul ya dalam tafsir yang lain. Seperti itu. Fakana lil huti saraba wa lahu ma'ajaba. Maka ikan itu melompat dengan aneh dan saraba cepat. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, dzalika ma kunna nabaghi. Itu mi tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Maka keduanya berbalik arah. Karena tadi kelewatan nih. Maka keduanya kembali ke mana? Ke tempat yang hilangnya ikan. Raja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila sakhra. Keduanya berbalik arah mengikuti jejak jalanan yang sudah dilewati sampai pada batu yang besar. Ketika mereka sudah sampai di batu yang besar, fa idza rajulun musajjan, maka tiba-tiba ada sosok seorang pemuda musajjan bi taubin, yang kemudian orang tersebut istilahnya kita mabomboi, pakai apa? Syal, apakah itu? Surban ya? Nah, tutupi kepalanya.
Mabombo inasang orang Bugis. Bithaubin, dengan pakaian. Fasallama Musa, maka Nabi Musa memberikan salam kepada orang tersebut. Siapa yang di sini? Nabi Khadir. Faradda alaihi, maka orang tersebut menjawab salamnya Nabi Musa. Faqala, yang kemudian orang tersebut mengatakan, wa anna bi abdika salam. Di mana kau dapat salam itu? Orang, selama saya hidup di sekitaran sini, tidak pernah saya mendapati orang memberikan salam seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa orang di situ atau bukan? Bukan. Karena ketika dia memasuki kotanya Nabi Khadir heran. Ini orang dari mana? Kok bisa salam begini? Yang kemudian kata Nabi Musa, ana Musa, saya Musa. Qala, Nabi Khadir mengatakan, Musa Bani Israel, Musa dari Bani Israel? Qala nah, iya, Musa Bani Israel. Musa Bani Israel. Ataituka, saya datang kepadamu wahai Khadir, litu'allimani mimma 'ullimta rusyda, supaya saya belajar dari apa yang kau ketahui dari ilmu. Ini tujuannya Nabi Musa datang kepada Nabi Khadir untuk apa? Untuk belajar. Qala, Nabi Khadir mengatakan, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah. Wahai Nabi Musa, ceramai dulu, nasihati dulu Nabi Musa. Sesungguhnya saya memiliki ilmu di antara ilmu-ilmu Allah. Allamanihi Allah mengajarkan saya. La ta'lamu, yang kamu tidak ketahui. Wa anta ala ilmin min ilmillah, sedangkan kamu juga punya ilmu di antara sebagian ilmu Allah. Allamakahullah, yang Allah ajarkan kamu. La a'lamu, yang saya juga tidak tahu. Jadi sebelum belajar Nabi Musa kepada Nabi Khadir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya kita ini sama-sama berilmu. Artinya Allah ajarkan kamu satu ilmu yang mungkin ilmu itu saya tidak tahu. Di satu sisi yang lain Allah ajarkan saya ilmu yang kemudian kamu tidak tahu ilmu yang diajarkan sama Allah kepada saya. Artinya sama-sama lah, saling membutuhkan. Yang kemudian Nabi Musa mengatakan setelah mendengarkan nasihatnya Nabi Khadir, qala hal attabi'uka, Nabi Khadir, boleh tidak saya ikut belajar sama kamu? Qala, Nabi Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kayaknya kamu tidak mampu untuk bersabar kalau mau belajar sama saya. Kayaknya kamu tidak mampu untuk bersabar, menahan kesabaran kalau mau belajar sama saya. Yang kata Musa, wa kaifa tasbiru ala apa? Maaf. Kata Nabi Khadir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubara ila qawlihi imra. Dan bagaimana engkau bisa sabar pada apa yang engkau tidak ketahui hikmahnya? Maka akhirnya setelah Nabi Musa menawarkan dirinya mau belajar sama Nabi Khadir, akhirnya Nabi Khadir menerima Nabi Musa belajar sama dia. Fantalaqa, maka keduanya belajar berjalan. Yamshiyani ala sahilil bahri, Nabi Musa dan Nabi Khadir berjalan di tepi pantai. Famarrat bihima safinatun, yang kemudian melewati satu perahu. Kallamuhum ayyahmiluhum, orang-orang setempat ingin membawa Nabi Khadir dan Nabi Musa untuk masuk ke perahunya, ke kapalnya. Fa'araful Khadiran, maka orang-orang setempat itu tahu persis, oh ini Khadir, orang baik, orang soleh. Fahamaluhu bi ghairi nawlin,
Akhirnya naiklah Nabi Musa sama Nabi Khadir di perahu tanpa ada biaya, gratis. Menyeberang pulau gratis. Falamma rakiba, ketika keduanya naik fis safinati di perahunya, jaa uskur, tiba-tiba ada burung datang. Fawaqa'a ala harfis safinah, maka burung itu nongkrong di anunya kapal, kayu-kayunya. Fanaqara fil bahri naqratan aw naqrataini, maka burung itu meneguk satu tegukan atau dua tegukan air laut. Pakai anunya ya, patoknya. Qala lahul Khadir, maka Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, dinasihati lagi, ma naqasu ilmi wa ilmuka min ilmillah, tidaklah berkurang ilmumu dan ilmu saya dari ilmu Allah illa mithla ma naqasa hadzal usfuru biminqarihi minal bahri. Tidaklah ilmu Allah berkurang dari ilmuku dan ilmumu kecuali sebatas ini saja, sebatas patukannya burung. Jadi ilmunya Nabi Musa, apa yang dipatuk sama burung 1 sampai 2 kali. Ilmunya Allah, lautan. Luas sekali. Luas sekali. Jadi ilmunya manusia itu seperti burung, meneguk pakai patokannya 1-2 kali. Itu ilmunya manusia, kemudian dibagi-bagi. Sisanya itu ilmunya Allah. Makanya Allah mengatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk ilmunya, pengetahuannya luar biasa. Dinasihati. Setelah itu akhadal fa'sa, Nabi Musa ambil kayak apa kayak gergaji lah atau kapak, kayak kapak. Fanaza'a lauhan, yang kemudian Nabi Khadir ini nelubangi itu perahu. Qala falam yafja' Musa illa wa qad qala alauhan bil qudumi faqala lahu Musa ma sana'ta qaumun hamaluna bi ghairi naulin amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kata Nabi Musa, setelah sampai Nabi Khadir ambil kapak kemudian melubangi. Nabi Khadir dengan sengaja melubangi kapal tersebut yang ditumpangi tadi, padahal mereka naik secara gratis. Dikasih gratis kemudian melubangi. Nabi Musa melihat ini heran, tidak bisa menahan dirinya, tidak sadarkan diri. Yang kemudian spontan Nabi Musa mengatakan, Khadir, kenapa kau lakukan ini? Mereka sudah membawa kita sebagai penumpang, yang tahu-tanya setelah kita sampai ke daratan, kamu sengaja melubanginya sampai-sampai perahunya itu tenggelam. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sangat apa? Aneh. Qala, Nabi Khadir mengatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa bilang mentungka tadi, Nabi sekayaknya kamu sabar ini. Qala, Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maafkan saya, tak lupa kalian saya lupa. Saya lupa karena baru melihat orang seperti ini, tahu-taunya sudah dibaiki, ngejahati orang. Akhirnya Musa lupa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, jangan kau apa? Hakimi saya. Saya lupa tadi, jadi maafkan saya. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Maka kejadian yang pertama Nabi Musa apa?
lupa. Falamma kharaja minal bahri, maka ketika keduanya keluar dari lautan, marru, mereka lanjut perjalanannya. Akhirnya mereka kedua nabi ini melewati bigulamin, seorang anak kecil seperti kalian, yal'abu ma'as-sibyan, bermain bersama teman-temannya. Nabi Musa dan Nabi Khadir lewat, ada anak-anak yang main bersama teman-temannya. Fa'akhadhal Khadiru bi ra'sihi, yang kemudian datang Nabi Khadir ambil kepalanya itu anak. Faqala'ahu bi yadihi hakadha, narakoi. Ada Nabi Musa datang sama Nabi Khadir, yang kemudian setelah sampai ngambil kepalanya itu anak, pegang dan kemudian nakok. Akhirnya ya patah. Apa responnya Nabi Musa? Dalam riwayatnya, bi atrafi asabihi ka'annahu yaktifu syai'an. Pokoknya bahasanya orang Bugis narakoi, napatahkan anunya. Ketika Nabi menceritakan kisah ini, Nabi sambil praktek. Jadi seolah Nabi Khadir itu sendiri. Jadi Nabi Khadir di belakang, kemudian kesini anunya siapa yang tidak kaget kalau seperti itu? Faqala lahu Musa, Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatin bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa kamu bunuh jiwa yang tidak berdosa? Sungguh kau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat buruk. Nabi Musa marah-marah ini. Apa jawabannya Nabi Khadir? Santai Nabi Khadir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Khadir, bilang memang kak tadi tidak bisa kayaknya sabar sama saya. Qala, Nabi Musa kembali bertanya, in sa'altuka, Nabi Khadir kembali mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa mengatakan, wahai Khadir, yang terakhir, jika saya bertanya lagi sama kamu setelah kejadian ini, maka sudah, tidak usah memuajakah jalan, tidak usah memuajakah lagi berteman, maksudnya belajar, mengambil ilmu. Qad balagta min ladunni udhr, kamu sudah kasih saya alasan, kamu sudah kasih saya uzur banyak. 2 kali itu dikasih uzur. Fantalaqa, ya jalan lagi Nabi Musa sama Nabi Khadir, hatta idza ataya ahla qaryah, sampai keduanya memasuki suatu desa. Istata'ama ahlaha, yang dimana keduanya Nabi Musa dan Nabi Khadir lapar, ingin minta makanan, dijamu sebagai tamu sama penduduk desa. Fa'abau, maka penduduk desa ini tidak mau memberikan jamuan, tidak mau memberikan makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ayyudayyifuhuma, karena apa? Mau bertamu. Fawajada fiha jidara, maka keduanya Nabi Khadir dan Nabi Musa mendapati jidar, tembok yang sudah runtuh. Yuridu ayyang qadda, di mana tembok ini sudah runtuh, tapi Nabi Khadir naluruskan ini. Naluruskan ini. Dengan sendirinya Nabi Khadir luruskan ini. Au ma'abi yadihi hakata, Nabi Khadir meluruskan tembok itu dengan tangannya sendiri. Wa asyara Sufyan ka'annahu yamsahu syai'an ila fawq falam asma amaf. Ya, pokoknya itulah. Dianukan tembok, diberdirikan. Yang kata Nabi Musa, karena kamu sudah memberdirikan tembok yang hampir runtuh, wahai Khadir, bagaimana kalau kamu minta upah dari pekerjaanmu ini? Membenarkan apa? Meluruskan apa? Tembok. Apa kata Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta latakhadhta 'alaihi ajr."
minta upah supaya kita bisa makan. Qala, apa kata Nabi Khadir? Wahai Musa, hada firaqu baini wa baini. Selesai maki Nabi Musa. Di sini terakhir. Bilang kau tadi sebelumnya tidak mau kau protes. Nah saya tinggikan bangunan lurusi tembok. Minta kau lagi upah. Artinya Nabi Musa tidak bisa bersabar melihat perbuatannya Nabi Khadir. Yang kemudian kata Nabi Khadir, "Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Maka saya akan memberitahukan kepadamu arti yang kamu tidak bisa bersabar tentangnya. Maka diberitakan alasannya yang pertama. Yang pertama, apa alasan Nabi Khadir melubangi perahu orang miskin? Karena di belakang sana ada seorang raja yang zalim ingin mengambil perahu-perahu yang baik dari masyarakat kecilnya. Kalau diambil berarti tidak ada yang bisa pakai. Tapi Nabi Khadir lubangi itu perahu supaya perahu itu tenggelam. Kalau dilubangi, pertanyaannya masih bisa diperbaiki atau tidak? Bisa. Tapi kalau diambil sama raja bisa digunakan atau tidak? Tidak. Maka ini hikmah yang pertama. Sudah paham? Yang kedua, membunuh anak kecil langsung dianu kepalanya. Apa hikmahnya? Nabi Khadir mengatakan, saya tahu bahwasanya anak ini ketika tumbuh dewasa nanti mengakibatkan kedua orang tuanya itu menjadi kafir. Saya takut anak ini hidup sampai dewasa nanti mengakibatnya orang tuanya menjadi kufur. Padahal orang tuanya beriman. Maka dibunuhlah anak ini supaya dia tidak menjadi pengaruh buruk terhadap orang tuanya di masa depannya. Artinya tetap Islam orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Musa memberdirikan tembok yang bengkok atau miring? Karena di salah tembok itu ada harta karun, ada kanzun istilahnya, yang dimana harta karun itu milik seorang anak kecil. Dimana kalau temboknya seperti ini miring, maka dikhawatirkan orang-orang akan melihat harta itu, sehingga orang-orang berlomba untuk mengambil harta tersebut. Tapi diberdirikan tegak seperti ini, kiranya orang-orang tidak melihat harta tersebut, supaya nanti anaknya ini ketika dewasa bisa menikmati harta karun itu yang merupakan harta dari orang tuanya. Maka inilah hikmah-hikmah yang diceritakan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari pelajaran kisah Nabi Musa sama Nabi Khadir. Pertama di antara hikmah kisah beliau yaitu wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Lihat coba Nabi Musa tinggal di Bani Israel, tapi karena dengan tujuan ilmu, beliau sallallahu alaihi wasallam rela berjalan untuk menemui siapa? Nabi Khadir. Dan inilah yang ditempuh sama ulama-ulama tak dulu. Mereka rela tinggalkan kampung demi satu ilmu, demi satu hadis. Bahkan mereka sampai berjalan ke negeri-negeri orang lain. Maka diantaranya sifatnya sikap orang seorang penuntut ilmu, ulama mengatakan dia harus meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Tidak boleh diam di kampung. Wajib untuk keluar kampung untuk mencari ilmu. Kemudian faedah selanjutnya, bahwasanya tawadu, harus tawadu, rendah hati. Artinya seperti ini. Mungkin ada orang yang kelasnya sudah S2, S3, bahkan sampai doktor. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang lebih rendah status pendidikannya dibandingkan dia, maka orang yang doktor ini boleh belajar kepada orang yang lebih tidak S3. Karena mungkin
orang atau ustaz yang S1 ini ahli di bidang misalkan akidah, maka ustaz yang doktor ini tidak mengapa untuk belajar kemana? Ke ustaz yang S1 saya. Sebagaimana Nabi Musa. Kira-kira mau dilihat. Ini Nabi Musa, di antara Nabi Musa sama Nabi Khadir, siapa yang lebih mulia? Nabi Musa atau Nabi Khadir? Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk 4 rasul pilihan. Tapi karena ketawaduan Nabi Musa ingin belajar satu ilmu, maka dia berjalan untuk menemui Nabi Khadir. Kemudian di antara faedah selanjutnya dari kisah ini yaitu seorang santri, seorang murid tidak boleh memotong bicaranya seorang guru. Ketika guru itu baru menjelaskan, jangan seorang murid atau santri, Ustaz, baru sementara bicara Ustaz, ini tidak sopan. Tidak sopan. Sebagaimana Nabi Musa, kenapa kau lakukan ini? Padahal belum diceritakan tunggu dulu guru tak selesai menjelaskan baru kita bertanya, itu pun kalau dipersilahkan. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu bolehnya memiliki pembantu. Boleh memiliki pembantu di dalam rumah. Ulama mengatakan terutama pembantu yang cerdas. Kalau mau ingin memilih pembantu harus pembantu yang cerdas. Sebagaimana Nabi Musa pembantunya siapa? Yusha bin Nun. Beliau orangnya cerdas, yang kemudian nanti setelah Nabi Musa meninggal, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Maka dari sini ulama mengatakan dianjurkan untuk mengambil pembantu utamanya yang cerdas. Karena kalau kita suruh A, insya Allah nak kerjakan juga A. Tapi kalau bodoh-bodoh pembantu tak disuruh kerjakan A, nak kerjakan C, tidak nyambung. Kemudian di antara faedah selanjutnya yaitu kita yang ingin belajar sama ustaz harus merasa butuh sama ustaz. Harus merasa butuh sama ustaz tak? Sebagaimana Nabi Musa memperlihatkan rasa butuhnya kepada Nabi Khadir. Apa yang Nabi Musa katakan ketika awal-awal bertemu ingin belajar? Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka? Bisa tidak saya belajar sama kita? Nabi Khadir. Gitu kan? Kalau kita sebagai murid, ustaz, ada jika waktu tak mau belajar sorof, mau belajar nahwu, bisa diluangkan waktu. Ustaznya bilang saya sibuk. Baru bilang, oh kalau begitu enggak usah ustaz. Ini menampakkan kebutuhan atau tidak? Tidak. Ustaznya bilang, oh maaf saya tidak bisa, kayaknya lagi sibuk. Oh jauh semuanya. Enggak berharap dia juga ustaz. Enggak begitu. Tapi coba dirayu-rayu, ustaz, lama sekali menunggu. Tidak ada yang kasih belajar dia sorok nahwu atau bahasa Arab. Coba ayo ke ustaz, dirayu-rayu. Kenapa? Karena kalau ustaz tak merasa dibutuhkan, insya Allah ustaz-ustaz tak juga atau guru-guru tak juga enak perasaannya ketika mengajar. Tambah semangat juga untuk mengajar kita semua. Itu kalau kita memperlihatkan rasa butuh kita kepada guru kita. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini? Nabi kita mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Lau kana sabara, andai kata Nabi Musa bisa bersabar atas kejadian-kejadian yang dilakukan sama Nabi Khadir, laqussa alaina min amrihima, maka pasti akan panjang kisahnya. Maka pasti kita akan menemukan kejadian-kejadian yang luar biasa lagi.
tapi Nabi Musa tidak bisa bersabar. Makanya yang diceritakan cuma berapa? Cuma 3 saja. Seandainya Nabi Musa bisa bersabar, maka mungkin bisa 5, bahkan bisa 10 dan seterusnya. Tapi sayang sekali Nabi Musa belum bisa bersabar. Yang kemudian apa kaitannya sama pembahasan kita malam ini? Yaitu bahwasanya Nabi Musa adalah ulul azmi minar rusul dan juga Nabi Khadir adalah nabi. Artinya karena mereka ini dua-duanya nabi Allah, masing-masing nabi Allah, dan semua para nabi memiliki aturan tersendiri, syariat tersendiri. Nabi Musa punya syariat tersendiri, Nabi Khadir juga punya syariat tersendiri. Makanya tidak cocok dan salah pemahaman orang yang mengatakan kita tidak boleh atau kita boleh untuk tidak ikut kepada syariatnya Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil bahwasanya Nabi Khadir boleh tidak ikut kepada syariatnya Nabi Musa. Pertanyaannya, Nabi Khadir itu nabi, sedangkan Allah mengatakan semua nabi kami jadikan syiar dan manhajnya masing-masing. Pertanyaannya, kita nabi atau bukan? Bukan. Berarti kalau begitu wajib untuk mengikut kepada kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembatal yang terakhir, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.